Nah, kalau dari BEM sendiri, BEM Teknik saat ini, mungkin seiring berjalannya masa kepengurusan kami, yang kami tuju itu adalah prestasi-prestasi dari seluruh mahasiswa. Nah, jadi dari kepengurusan kami itu pas awal terbentuk, kami mencoba menjaring setiap mahasiswa dari sisi minat dan bakat mereka semua, dan itu kami salurkan semua ke tiap-tiap UKM. Seluruh KBM, orang kan semua pemilihan BEM tuh. Jadi itu orang bikin lebih rame daripada pemilihan BEM memang sebelumnya. Iya. Tuh. Itu dia. Ini kalau orang sudah dapat kesempatan bikin pemilihan offline, kenapa kalau orang nak bikin rame sekali? 2 periode aja, 3 periode. Sening sama 3 periode. Ais. Jadi ketika ada masalah jangan lari, hadapi, lawan. Iya. Karena orang teknik. Kuat. Orang mentalitas kuat. Apa yang orang dapat di Pengkederan kan? Mentalitas mesti kuat. Apapun orang mesti hadapi, maju. Jangan mundur. Mari ingat bermain dengan cantik. Karena orang mahasiswa. Oke, selamat sore. Halo pengikut setia Fatek Insight. Apa kabar semua? Tentunya ada baik-baik no katu. Sebagai mahasiswa teknikan yang torang tahu, torang itu terkenal dengan tahan banting dan tetap santai walau terbantai. Asik sekali. Nah, podcast ini merupakan torang podcast pertama dari UKM Pers dan Penyiaran Fakultas Teknik Unsrat. Ada kata pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Di sini saya revisi menjadi tak kenal maka tak nyaman. Saya Andini dari program studi PWK dan rekan saya Febrian dari program studi Informatika sebagai host podcast pada hari ini yang bertemakan relevankah kebudayaan Fakultas Teknik Unsrat. Dengan torang panel sumber yang kece dan juga torang banggakan di sini ada Ketua BEM Fakultas Teknik Kak Giovanni dan juga ada Ketua BPM Fakultas Teknik Kak Samuel. Halo Kak. Halo Kak Sam. Ya. Bagaimana dan kabarnya hari? Aduh, puji Tuhan, lumayan. Lumayan hampir buruk. Oke, kalau untuk DP kuliah bagaimana dan aman-aman? Kak Iya, Gio. untuk kuliah masih masih bawa gitu Jo. Ya, tapi masih jalan lah, nak stuck toh. Ya, Kak. Oke, jadi tanpa orang bertele-tele, orang sekarang akan masuk ke tema podcast orang hari ini. Sama dengan yang orang tahu, ini bukan podcast yang terjun bebas, mar cukup pinggir jurang. Jadi ya tunggukan saja dan kalau orang sama penasaran, mari orang mulai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, Torang semua masuk dan torang mohon tidak usah tegang, torang santai jo. Di pertanyaan pertama, di sini ada untuk kepengurusan dari Ketua BEM dan juga Ketua BPM, mau tanya tentang prestasi atau kontribusi apa yang telah diberikan kepada Fakultas Teknik. ya. Oke, baik. Mungkin ya di sini agak santai sedikit. Iya, silakan. Nah, kalau dari BEM sendiri, BEM Teknik saat ini, mungkin seiring berjalannya masa kepengurusan kami, yang kami tuju itu adalah prestasi-prestasi dari seluruh mahasiswa. Nah, jadi dari kepengurusan kami itu pas awal terbentuk, kami mencoba menjaring setiap mahasiswa dari sisi minat dan bakat mereka semua, dan itu kami salurkan semua ke tiap-tiap UKM. Nah, jadi itu bisa menjadi pelatihan-pelatihan dari tiap mahasiswa di UKM-UKM itu tersendiri. Mau itu bidang olahraga, kesenian, apalagi jurnalis seperti teman-teman di UKM Pers tuh. Yap. Nah, jadi target kami sebenarnya ada mahasiswa di Fakultas Teknik yang menuju ke ajang kompetisi internasional. Ya, tapi memang pada saat ini masih belum ada. Terlalu tinggi atau? Memang terlalu susah dijangkau. Tapi Ya. mudah-mudahan optimis ya Kak. Mudah-mudahan masih optimis. Tapi Mahasiswa di yang teknik torang masih salut bisa. baru-baru ini kan ada kegiatan POS itu. Oh, Itu iya. salut sekali sih karena banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang ikut bergabung, ada dari ormawa-ormawa, apalagi ada ormawa baru Kak, UKM baru yang torang tahu Ya, dari contoh e-sport. UKM e-sport. Oh, iya. Nah, jadi kalau pendapatnya kita Kak, personally kayak kita angkatan 2020 mewakili teman-teman angkatan corona yang sebenarnya dari pertama jarang sekali di letter U.
Orang nggak tahu cerita-cerita yang kayak Donja bilang, ih letter U banyak orang waktu itu. Nah, sebenarnya ada spoiler lah beberapa kasus dan pas orang lihat di kasus ini, yang ini apa kejadian pos ini. Jadi, begini dan DP keramaian sekalipun ya memang nggak sama sekali sih begitu kan. Oke, dari Kak Semdang bagaimana kalau untuk BPM? Oke, jadi terima kasih. Jadi orang mulai dulu dari pengertian apa itu BPM nah. Supaya orang mengerti sama-sama tuh di sini. Correct. Jadi BPM itu adalah Badan Perwakilan Mahasiswa. Jadi itu adalah lembaga legislasi tertinggi. Jadi orang fungsi BPM ini sambil orang boleh lihat DP contoh itu sebagai pembuat suatu aturan dong. Nah, itu aturan itu contohnya itu rupa pedoman keluarga besar mahasiswa Fakultas Teknik yang orang susun, orang rancang itu di dalam kongres. Nah, orang ini fungsi ya. Fungsi BPM itu sama dengan salah satu fungsi itu contoh membuat aturan apa sama orang di dalam orang bikin kongres mahasiswa. Habis itu orang juga di mana ada orang fungsi itu mengawasi kinerja dari BEM. Jadi kalau orang mau bilang BEM yang nampak, orang di belakang Pak BEM menjaga pada orang begitu. Istilahnya sih back end kalau di IT. Jaga belakang orang. Cuman kalau mau luruskan tambah yang ini, apakah sesuai dengan visi misi DP kinerja yang terjadi sekarang? Sesuai misinya, kayak misinya mau bikin apa? Terlaksana enggak itu? Oke, dari kita juga Kang. Boleh, silakan. Jadi begini, orang visi misi itu yang pasti semua sama Jo. Yang penting orang memajukan ini orang teknik sama-sama dan kalau mau bilang. Cuma untuk orang kinerja dan lain-lainnya apakah sudah terrealisasi atau belum, itu semua kembali lagi pandangan dari Pak Tamang-Tamang. Bagaimana orang kinerja dan lain-lain dan kalau menurut dari kita pribadi dengan kita teman-teman pengurus itu, orang rasa masih banyak kekurangan yang orang ditargetkan belum tercapai. Masih banyak yang kurang. Oke, masih banyak yang kurang. Dari Kak Kak Gio? Ya, selebihnya seperti itu. Sama juga. Oke, sama. Oke. Dari beberapa visi misi yang belum terrealisasi, apakah ada kesibukan dari BEM atau mungkin Untuk pelaksanaan ini? Iya, mungkin sekarang sementara merencanakan mau bikin sesuatu begitu sehingga masih banyak dan tuh program-program yang belum terrealisasi. Oke, kepada Kak Gio. Oke. Ya, kalau yang sebenarnya ya, ini semua sedikit terbuka Pak teman-teman sekalian. Sebenarnya ini masa kepengurusan BEM yang periode yang saat ini, yang pas kita menjabat ini, sebenarnya habis itu DP masa kepengurusan. Tapi selagi menunggu pemilihan ketua BEM yang baru dan ada ketua BEM yang baru juga, makanya kami melaksanakan ini kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Teknik. Jadi kebetulan juga ini proker yang terakhir dari kepengurusan BEM. Selebihnya kami tinggal ya mempererat lagi orang kebersamaan di teknik. Setidaknya proker-proker kecil lah orang masih mau buat di kampus ini. Yang pasti itu ya ngopi Fatek teman-teman tahu. Iya. Ya itu memang akan kami lakukan lagi. Kopi, betul-betul tuh ini betul-betul kopi. Memang kopi. Nggak mau berubah DP genre jadi teh begitu Kak? Kalau ada request teh teknik boleh. Ya, kalau boleh tahu ada enggak salah satu kegiatan dari BEM itu yang bisa mewakili mahasiswa itu boleh mewakili Torampe Unsrat mungkin. So, entah itu lomba atau olimpiade dan lain-lain itu kalau boleh tahu. Oke, mungkin kalau proker dari BEM sendiri untuk memperbanyak kompetisi ya. Jiwa-jiwa kompetitif dari mahasiswa itu yang pertama yang orang lewati ini pos itu. Ini sebenarnya menjangkau berbagai mahasiswa untuk di mana contoh di jurusan mesin, sipil, elektro dan juga arsitek memang tidak nampak sebelumnya ini. Berbagai minat dan bakat mahasiswa. Nah, memang untuk target dari BEM sendiri mungkin masih belum untuk saat ini. Ya memang jadi harapan juga bagi kita sendiri untuk ketua BEM yang baru, untuk kepengurusan yang baru yang
bisa meneruskan tali estafet. Nah, kepengurusan ketua BEM sekarang. yang baru saya dengar. Oke. Oh, sorry. Enggak tahu Mar. Hei. Itu Nah. mau calon saudari bawah ini dong. Barangkali. Jadi, karena kan so banyak dengar tuh dari BEM. Sekarang orang mau lompat dulu ke BPM. Ya. Di sini kan dari sudut pandangnya BEM ada banyak kata yang belum, dan itu jujur, bagus, transparan. Dan orang mulai dari pandangannya BPM, bagaimana tanggapan ketua BPM mengenai kinerja dari BEM? Kan itu mengawasi kan Kak? Koreksi ya kalau Oke, salah. Betul. Oh, iya. Sebetul itu. Ya kinerja kan mau mengawasi, dia mau dengar kata di pandangan ini. Kak. Jadi kalau dari kita, karena orang ini sebagai lembaga pengawas tuh, dari BEM ini kita rasa DP kinerja ini so lumayan bagus. Karena kan orang boleh ambil contoh juga sama-sama. Waktu itu lalu orang sempat mengurus masalah penurunan UKT sama-sama. Juga KRS yang ada mahasiswa yang nggak kontrak. Oh iya. Oh iya, Betul. tahu. Tahu tuh? Iya. Jadi BEM bikin Google Form, saya masuk situ DP nama-nama. Iya. Toh, jadi kok sebenarnya orang ini dong pelayan Formoni. Orang mau melayani dong pengoni, ngoni apa tuh ini kalau dia bilang sama dengan pembantu. Oke, wakil rakyat lah, Pak. Wakil rakyat. Oh. Begitu dah istilahnya toh. Nah, jadi selama ini abis itu juga kan orang ini sempat vakum dari kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan fakultas teknik toh. Rupa pos ini dong udah bikin tuh biar nak se-hype zaman kita dulu, Yap. nak se-wow. Tapi kan ini kan proses awal. Iya. For mau jadi batu loncatan for ke depan supaya ada perbandingan dan oh dulu pas abis covid so ada pos teknik mar begini DP standarisasi. Yap. Kemudian masih lebih itu DP standar. Jadi kita rasa kurang lebihnya dari BEM ini kita rasa so lumayan baik. Oke. Jadi kalau dari penjelasannya Kak, kita tangkap bahwa BPM betul-betul mengawasi si BEM ini, kayak gitu. Anggaplah personal. Istilahnya begitu. Istilahnya. Karena ada kan lembaga-lembaga yang katanya mengawasi malah ikut korupsi. Iya. Ini berbahaya. Rada berbahaya ini. Ya, lembaga negara Wakanda. Bukan di sini toh? Bukan. Ada toh? Bukan di Solo. Mar di Ya, Net. gimana? Dit. Oke, kembali ke alur utama. Mar tadi alur loh, masih nyambung kan? Iya. Kalau semua lampu ulang pergi. Sebahaya. Oke. Silakan. Oke. Ini orang soal masuk di inti dari pembahasan. Ya, poin-poin penting. Iya, mengenai masalah mata kuliah praktikum. Nah, sekarang masih banyak mata kuliah praktikum yang diadakan secara daring gitu. Menurut dari ketua BPM dengan ketua BEM, ini efektifkah untuk mahasiswa? Karena kan mengingat sekarang sudah tidak ada alasan yang tepat untuk kenapa orang harus daring dan karena kan orang bebas dari pandemi. Jadi pergerakan apa yang telah dilakukan BEM atau BPM? Atau apakah sudah ada advokasi dan Iya Kak. untuk perkara ini? Bahaya gue ini. Oke, mungkin dari sisi BEM sendiri. Bro. Yap. Karena memang ini sudah jadi permasalahan yang cukup berat. Karena kami juga sempat membuka rumah-rumah aspirasi bagi seluruh mahasiswa sejak peralihan masa COVID ke new normal. Iya. Nah, semester lalu itu di tahun 2022. Ya. Ya. Lanjut. Nah, itu banyak sekali itu terlebih khusus mahasiswa baru di angkatan 2022 dan 2021 juga kena di situ. Banyak yang memang mengutarakan, oh kenapa praktikum masih online. Nah, banyak yang bilang memang nggak efektif karena ini kan praktikum masuk lab. Contoh kalau dari sisi teknik sipil lah. Iya. Di sisi teknik sipil masuk lab kerja torang atur alat dan sebagaimana rupa tuh sampai memang orang boleh mau mengerti. Iya. Praktek Nah, langsung. Praktek langsung. Bukan cuma lihat YouTube begini. Iya. Kasihan. Kasihan. Nah, Kayak bawa campur online tuh. nah, untuk penanganan sendiri dari BEM sejauh ini ada sedikit goal di semester berjalan ini. Yap. Karena
kami coba mediasi dengan pihak birokrasi di Fakultas Teknik, terlebih khusus Bapak Pimpinan, Pak Dekan. Ya. Ya, memang sudah banyak keluhan. Karena kalau ndak ada keluhan juga kan orang ndak mau buat apa-apa lah gitu. Dan puji Tuhan di semester ini, terlebih khusus angkatan yang masih baru, angkatan 2022, itu mereka sudah praktikum secara langsung di kampus. Ya. Oke. Iya. Yes. Luring. Oh iya, Oh. begitu ya. Nah, ada pertanyaan yang terhubung dari kasus ini. Oh, Jadi begini Kak, kan orang kalau Fakultas Teknik terkenal kalau orangnya bikin tugas sampai tengah malam. ay. Aduh, so pasti tuh sampai itang-itang mata panda dia bilang begitu. Mata. Nah, sedangkan lab jatuh tutup jam 6. Ah. Kalau orang mau lu daring, kan biasanya ini bukan cuma membela daring, tapi kalau seandainya mau luring, kalau lab tutup jam 6 bagaimana kasihan orang? Pendapat Kak bagaimana? Oke, jadi kalau dari kita pandangan sih itu juga menjadi terang keresahan sama-sama sih. Kalau mau bilang bang, kita ini sementara tugas akhir. Yap. Jadi kebutuhan kita di lab itu memang sangat banyak, tapi waktu yang akan kita mau pakai di lab. Ya kurang apa? Itu noh. Jadi kalau ya, tapi permasalahan kok cukup simpel. Waktu terlalu sempat itu diadakannya itu FGD Kang. FGD Fokus Group Discussion. Yap. Itu yang terang baking tahun lalu itu BPM. Jadi terang situ sama mengutarakan terang keresahan sama-sama. Jadi di situ puji Tuhan Bapak Dekan ada hadir. Ya. Jadi terang sampaikan, Mer, masa orang di kampus ini cuma sampai jam 6 konsep pam soba jalan. Ada kata yang ada. Ada apa ini? Dong kunci akan di dalam lab kasihan kau kita pulang. Nah, Pada itu tahu ini. Oh, ada. Ada tuh. Rupa. Jadi itu orang semua mengutarakan semua orang berpendapat. Jadi pada waktu itu orang dapat win-win solution, jalan tengah di situ. Ya. Itu dimana aktivitas di lab itu boleh sampai kalau nggak salah itu jam 9 atau jam 10. Nah, ada di situ orang so win-win solution dengan Pak Dekan langsung. So terrealisasi? Itu sudah. Jadi Jadi sekarang kok yang DP permasalahan untuk orang-orang di lab, sekarang satpam dia minta cuma yang boleh sampai light itu mahasiswa yang sementara tugas akhir, iya. Jadi ada di surat izin, begitu. Dan kalau dari Kak betul nggak terjadi begitu? Karena terakhir kali dari pendapat pribadi, terasa ini masih termasuk data. Ini kan masih termasuk data. Ini sampel kan dari populasi. Pernah terlihat ada kakak-kakak tingkat yang mungkin masih ada urusan, cuman karena kata sudah pas suruh keluar, orang keluar dan orang nggak tahu kalau soal itu, mungkin nggak terlalu disebarluaskan, sampai akhirnya ya orang oh iya sejam begini, jadi orang pikir situ kita bertanya apakah so terrealisasi dengan baik begitu. Jadi pandangan Kak bagaimana? Nggak masalah. Kalau kata Kak Jadi di luar begini, kalau kita sendiri terasa, kita nggak pernah jadi apa sih kalau ada di lab. oh orang dalam. Iya. Karena terkenal mungkin. Nanda Oh, ini. Waduh. Selaks. Jadi dang gimana? Kalau mau bilang tentang masalah itu Kak bagaimana orang melobi, melobi orang. Itu pentingnya orang belajar soft skill. Di situ yang orang paling penting. Bagaimana bercerita kan yang mengawasi motornya yang jasa nimbul itu kan satpam toh. Iya. Bagaimana orang cara lobby pada orang itu paling penting sih sebagai orang mahasiswa orang. Kalau kita sih kita jujur no. Oh, Pak minta tolong kuat. Orang ada begini tugas akhir dan lain-lain. Ya orang juga kan sama-sama manusia saling baku bantu. Yang paling inti itu menjaga ketertiban. Jangan sampai hal-hal yang menjadi hal yang nak bikin baik for terang fakultas ya. Kalau dorang suka kasih kepercayaan itu contoh rupa suka kasih kepercayaan kong orang baking contohnya itu minum dan lain-lain lah. Itu beradang di situ. Pernah dong begitu? Pernah. Kalau kita nak pernah. Apa air? Yang nggak pernah ya? Bersih. Bersih. Yang nggak pernah minum air. Suci. Oh iya. Ada. Gitu lah. Cuma ada di beberapa kasus juga ada satpam sempat jangan dulu dan di malam karena
pernah ada lalu itu masalah. Oh, ada masalah jadi Iya, jangan- ada masalah yang ricu besar. Oh, Jadi, iya. Jangan dulu nih malam karena so nggak bisa. Ah, betul. Kalau itu terasa rata-rata dari orang sama, dan kalau mau bahas itu semua Semua masuk. semua masuk kan. Jadi Semua Semua lebih jalan. Semua dan terus ya. terjun bebas takutnya jatuhnya. Oke. Jadi memang cuma difokuskan untuk mahasiswa tugas akhir. Mar, untuk mahasiswa yang ini dan Yang mana? yang Angkatan 22 lah, angkatan yang baru. atau angkatan di atasnya yang Kan yang diupayakan betul ya. mereka kan, Iya. karena Betul sekali. penutup lah ini. Penutup dari pertanyaan ini. Cuma begini, karena kan waktu praktikum itu kalau mau bilang forum mau bikin tugas dan lain-lain itu boleh pakai fasilitas kampus, sampai malam juga boleh. Cuma DP permasalahan fasilitas lab ini yang digunakan itu kalau secara kita pribadi untuk mahasiswa baru itu masih ada progres yang harus dorang capai dulu. Kalau artian kan jelas. praktikum 1, contohnya di elektro ada praktikum tenaga, kendali, itu kan sudah diatur DP waktu sedemikian rupa supaya boleh praktik langsung, supaya mendapatkan porsi yang sesuai dengan dompet jam yang dorang akan pakai. Bedakan dengan contoh orang masih tugas akhir yang memang mau bikin apa-apa mesti ambil barang di lab, pakai barang di lab, begitu. Oke, Rang. Jadi so valid ini ya DP permasalahan. Jadi kurang datang dari penilaian audiens soal ini kasus ke depannya. Mudah-mudahan yang diupayakan oleh BEM dan BPM terrealisasi dan disebarluaskan sehingga bisa ya kan Kak, supaya bisa diberdayakan lah ini kasus gitu. Dan mungkin tambahan. oh silakan. Jadi Bukan penghakiman kan. jadi begini. Ya, sekalian menyampaikan juga ke teman-teman mahasiswa. Selagi masih ada permasalahan di ranah Fakultas Teknik, mau itu permasalahan lab, inilah itulah. Yap. Ya. Kami juga siap membantu teman-teman sekalian mahasiswa. Sama-sama orang. Isi di bantu. www Kalau ada permasalahan apa-apa, rupa orang dari BPM itu udah ambil dari hima-hima. ya. DP delegasi orang-orang. Jadi ketika ngoni ingin mengutarakan aspirasi atau apapun itu permasalahan Yap. yang ngoni dapat di perkuliahan atau dimanapun, silakan mbak bilang. Jadi orang bantu sama-sama menyelesaikan supaya tidak ada konflik. Dapat di jalan tengah atau orang sama-sama. Ya, karena orang satu keluarga. Betul. Iya, benar. KBM. Betul logo KBM gitu. Ini kan. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Nggak kalah tepi jurang sih. Aduh, panas. Padahal ada pesan asing kurang ngajar. Ya ini, menurut pendapat BEM secara umum ya ini dan BPM, apakah Fakultas Teknik sudah layak menyandang zona WBK, wilayah bebas korupsi, dan WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani? Ya, bagusnya ada soundtrack Kota Mulu. Oke. Lanjut. Kan ini menurut BEM dan BPM begitu. Dan nggak masalah, orang kan mendengar pendapat, nggak harus apakah ini 100% valid sesuai dengan kenyataan. Tapi bagusnya sesuai sih. Ya kan? Oke. Jadi mulai dari wilayah bebas korupsi ya ini. Yap. Kalau masalah wilayah bebas korupsi, orang juga sempat mediasi dengan Pak Dekan mengenai ini. Karena ada beberapa aspirasi juga yang masuk ke BEM. Ada satu oknum, ya dosen lah. Bukan paguyuban ini. Bukan Oknum. oknum. Oknum guys. Ada satu oknum. Siapa itu? Apa inisial aja? Inisial. Aduh. PWXYS. Ya. Ingat. Oke. Oke, lanjut lah. Oke, lanjut. Nah, kami sudah coba mediasi dengan Pak Dekan. Dan ya puji Tuhan juga untuk penanganan bisa langsung mereka tindaki oknum tersebut, oknum dosen tersebut Yang melakukan ini ya. yang melakukan. Dengan di situ sempat sharing juga dengan ya pimpinan Pak Dekan. Yap. Memang waktu di saat-saat yang lalu juga memang
ada juga kecolongan beberapa oknum-oknum tersebut yang memang berulah. Ya, Ya memang tikus-tikus. sangat meresahkan ya hal-hal seperti. Kalau menurut pandangan ya pribadi ya. Ya, nggak apa-apa. Menurut pandangan pribadi untuk wilayah bebas korupsi kita masih sangat sepakat kalau di teknik itu memang Belum sepenuhnya. belum sepenuhnya. Iya. Karena tetap pasti ada yang mau kecolongan di situ. Ada oknum-oknum. Ada oknum. Oh, jadi dari Kak Sam juga setuju. Pasti ada kecolongan begitu. Betul sekali. Karena juga DP pengalaman sama. Waktu itu ada di suatu jurusan. Iya, suatu jurusan. Mari di sini di Afrika. Iya, betul ya. Itu ada yang oknum dosen di Thailand. Oh, iya. Dorang itu kalau mau DP surat-surat cepat. Salah lihat. Jadi bayar jo begini, Mar DP dosen langsung telepon kasih harga. Aduh, Aduh. berat sekali itu. Mar di Thailand, dosen Thailand. Oh. Dosen Thailand. Santai. Jadi ya kita dengar itu ada yang bilang, kita langsung pergi sama-sama. Kita tanya dong, bener ini ada bapak gini, dosen ini. Apa cerita? Oh, yang itu Kang, sudah itu dorang sudah ditindaklanjuti. Aduh. Ada dong apa kok itu dong dia bilang dorang SP sudah kasih diberikan sanksi. Siap. Jadi jangan lupa kalau misalnya mau balapor apa semua itu dari Fakultas Teknik ada menyediakan itu orang wadah itu di e-lapor. Iya. Jadi anonymous yang kirim siapa itu sama orang yang tahu. Anonim. Tapi mesti ada bukti. Masih ada bukti. Disertakan dengan bukti. Iya, betul. Jangan asal tuduh, guys. Takutnya yang kalian tuduh betul. takutnya. Disclaimer itu dosen Thailand. Iya. Tadi Afrika. Ada banyak kan kasus-kasus di muka bumi ini. Thailand yang kasih. Thailand, tanda damai. Oke, nah kan ada kasus-kasus begitu toh Kak. Bagusnya kalau yang terjadi hal-hal begitu seperti melakukan pungli, pelecehan atau bullying, sewenang-wenangan nilai, orang bikin apa dorang hantam nggak atau orang lapor dengan cara bagaimana ya DP sistematika lah gitu. Kalau dari orang ini, orang belajar dari contoh orang ambil yang waktu itu masalah nilai. Kan itu sempat viral toh. Iya. Itu yang orang so tahu semua tuh orang. Itu terjadi di elektro. Iya. Ya di elektro. Tet. Karena semua orang so tahu. Nggak apa-apa. Tuh, jadi ini aman. Aman tuh. So tahu tuh. Jadi orang sebagai mahasiswa itu masih main cantik. Bagaimana? Jangan orang langsung jor-joran dong. Misalnya, kenapa dosen bikin begini? Langsung lapor media. Itu kan ada DP plus minus juga tuh yang akan terang dapat. Contohnya, terang bernama fakultas tercoreng. Nah, orang semua yang kena. Ya Dan kan? cuma dia tuh, terang semua yang kena tuh. Betul. Nah, makanya ini fungsi dan peran itu organisasi. Nah, itu kan ada terjadi di elektro. Kita lah kebetulan dari himpunan mahasiswa elektro. Kebetulan. Enggak apa-apa. Jadi dan kita ada DP nama, jadi orang bakrucut dan. Pertama itu tindakan yang pertama ketika orang bermasalah dengan dosen atau apa sama itu, orang ada hima, lapor pak hima. Jadi hima antar sama-sama, hima kasih aspirasi pada orang, BEM BPM. Habis itu orang bawa sama-sama dengan dorang yang terkait, itu langsung melapor ke tong pimpinan, ada WD3, Amir Markus, ada juga Pak Dekan. Tahap-tahap itu orang yang akan orang mesti capai. Kalau misalnya tahap itu yang orang nak capai, artinya ketika orang lapor itu nak ada ditindaklanjuti atau nak ada digubris sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan ya langsung. Karena memang neto nak ada pergerakan sama sekali di dalam fakultas. Artinya orang jangan langsung begitu. Oh iya. Karena kan orang belum menyelesaikan itu masalah secara internalnya orang. Iya. Karena ini kan masalah di dalam tuh. Kalau orang bawa keluar tanpa menyelesaikan di dalam dulu kan, itu bukan cuma satu mau kena, semua kena tuh. Jadi begitu orang. Harus ada proses yang orang mesti jalankan dulu. Nah ini sebagai orang fungsi dan sama-sama hima, BEM, BPM itu fungsi itu menampung semua orang mahasiswa aspirasi.
begitu. Oke, jadi yang kita nangkap sih kayak ada planning A sesuai sistematika, planning B langsung nggak itu. Ini langsung tuh jangan berpikir negatif guys. Jadi kita mau dengar dari Kak Gio lah ya pendapat. Siapa tahu Kak Gio bisa menjabarkan langsung ini apa kayak gitu. Bilang jadi orang atau inisial ABCDFG. Oke, jadi begini untuk plan B ini yang langsung. Ya, plan B. Nah, kami dari BEM juga kalau sudah sempat mediasi suatu permasalahan dengan birokrasi fakultas. Yap. Nah, ketika tidak didengarkan atau tidak dihiraukan itu jalannya itu cuma satu. Torang demo, torang lawan. Karena apa? Hanya di situ tempat orang menyuarakan torang pendapat. Ketika tidak didengar secara baik-baik, ya torang secara langsung. Oke, sekarang so clear apa tuh langsung. Jadi Iya. singkat padat, menyakitkan. Gimana itu dosen? Oke, masih. Ya. Ini lagi krusial ini tanya. Ternas dulu. Aduh, panas. Lama-lama makin panas ini. Iya, bingung juga ini kayak, kayak bukan kita yang susah ini, kayak. Ini, bagaimana tanggapan BEM dan BPM terkait, ini tidak semua, tapi ada beberapa penurunan minat maba untuk bergabung dalam kegiatan pengkaderan masing-masing himpunan. Jelas bukan kan? Ini sudah bukan rahasia yang ditutup-tutupi, banyak yang so tahu juga. Sampai tiba-tiba ini kan. Aduh, Tuh, jangan. malahan kan ini kayak, aduh ini mau tanya enggak ya kan? Mar, enggak apa-apa. Transparan, anti kritik ya kan? Betul. Iya, betul. Optimis. Moga pulang aman kita. Bahasa kita ini. Nah, kalau menurut Kak gitu. Oh, Kak Oh, Gio. silakan Kak Gio. Kak Gio. Ya, ya, ini penting kan, Kak? Ya, memang. Karena dari himpunan baru turun ke BEM dan BPM. Nah, mungkin langsung kan? Ya. Oke. Jadi kalau jadi ini pendapat personal ya. Silakan. Kalau Disclaimer. iya mau disclaimer dulu. Iya. Jadi kalau pendapat pribadi kita sendiri mungkin dari sisi-sisi ya mahasiswa baru ini memang ini kan masa transisi toh, orang ketahui bersama juga. Memang agak berat no. Iya. Contoh dari SMA ketika sudah enak di SMA bagaimana dorang pas bawa di kuliah dapat rasa tak kaget dang begitu dang. Apa begini begitu dang. Dorang masih di dalam dorang pesona nyaman dang. Iya. Ndak bisa dang mau terjun langsung dang di torang kebiasaan di kampus begitu. Tapi kebiasaan organisasi ini bukan untuk masalah akademik dang. Kalau dari pribadi kita ya hal-hal tersebut yang memang bikin dorang itu jadi susah nyandak tertarik. Dengan mungkin ada ini satu hal lagi. Ya, apa itu? Apa tuh? Tapi ini Part 2. tapi ini sedikit rawan. Tapi ya minta maaf sebelumnya ke teman-teman di tiap-tiap himpunan. Iya. Ya, jadi kalau pandangan dari ya personal lagi ini ya, Iya. dari pribadi kita ini. Jangan cut ya. Oke, jangan cut. No, kan Ya. kan. Oke, jadi begini. Mungkin di seiring perkembangannya zaman ini kan tetap beda-beda tuh DP situasi dah. Ya, betul. Jelas. Iya. Di masa sekarang ini ketika di tiap-tiap himpunan ini banyak yang memang masih tidak mampu melihat dan ini mahasiswa baru ini seperti apa pola pikir mereka. Toh? Iya. Nah, sehingga kalau dari pribadi kita sendiri alangkah baiknya ya semoga lah bisa dilakukan bisa tercapai ledang. Apakah itu? Nah, Ambigu sekali ini. Aduh, enggak saya gak punya rawan Dang, Ini Dok. berusaha Jadi untuk sedikit tetap aman, guys. Tetap aman. ya jadi begini. Takutnya ada perang. Nah, mungkin di tiap-tiap himpunan Bahaya ini. ya, oke lanjut. Ya, mungkin di tiap-tiap himpunan sendiri perlu membuat daya tarik tersendiri Dang Daya di tiap tarik. himpunan Poin agar satu. bisa
masih setiap mahasiswa yang baru masuk ke kampus, mereka ada ketertarikan di Hima. Ya. Memang dari awal Hima menonjolkan diri ke mahasiswa baru ini memang ada dampak-dampak positif yang mereka berikan. Iya. Tapi ya mungkin bikin lebih menarik lagi, Dang. Iya. Sesuai dengan situasi saat ini, pola pikir mahasiswa baru yang sekarang tuh, orang juga harus belajar ya. Pola-pola pikir tuh. Masa ini so? Oh iya. Oke, mungkin seperti itu. Bantu juga langsung. Ya, silakan. Ya. Ini krusial, harus dibantu ini. Jadi Kak, DP permasalahan ini. Orang ini hidup di zaman setelah pandemi. Iya. Oke. Jadi orang bayangkan ini sekarang 2023 tuh. Ke belakang itu kan ada yang nak rasa SMA sama sekali, nak rasa ada pakai seragam, mar dibawa celana pendek, masuk ke sekolah langsung dong. Itu orang dimana kalau orang sekolah itu kan orang berproses tuh. Iya. Bagaimana perubahan karakter situ semua terjadi di dalam. Nah itu salah satu faktor dong, karena orang-orang sekarang, cuma lihat di layar kok kayak apa sudah orang, apa suka ini. Nah, iya. Palingan hima-hima tuh lalu aja pertemuan kan online. Iya. Iya. Jadi ada faktor pan enteng Iya. kayak gitu dah. Pada dasarnya memang manusia begitu. Iya. Kita lihat juga dulu melakukan hal yang sama. Ya, Karena kita lihat dulu pernah maba, Iya. pernah botak. Kelakuan di SMA kan, ini mau nak pernah kenal apa itu senioritas, apa itu kakak, apa itu nak pernah pusing jadi siapa ngana siapa kita. Cuma kan orang DP di dalam sini kan lain sendiri tuh. Jadi itu ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa banyak kurang peminat. Dengan kalau dari kita pandangan pribadi, ini cuma kita ya pribadi pandangan berkaitan dengan apa-apa. Di mana ini himpunan ini yang kita suka ada orang tahu ini ada dua jenis mahasiswa yang memang cuma suka belajar dengan suka belajar yang suka organisasi. Nah bagaimana dong? Ini peran himpunan ini mewadahi yang cuma suka belajar supaya suka ikut organisasi. Contoh di tiap penerimaan anggota Jo. Iya. Kalau dari kita ini kita berulang kali bilang pandangan pribadi dah. Iya. Di mana orang mampu wadahi ini orang-orang begini. Jadi ketika orang ikut pengkaderan apa semua, orang di dalam itu, di dalam materi di dalam pengkaderan karena kan itu beberapa bulan tuh. Nah, cuma 1 bulan, 1 minggu. Iya. Jadi orang mewadahi orang-orang yang memang suka sekali. Kalau orang elektro di dalam materi itu ada ilmu pengetahuan. Rupa contoh kita kan pernah panitia pengkaderan yang for angkatan 2021. Iya. Jadi di dalam itu orang dalam materi itu, orang contoh itu ada backing rumah pintar, smart home apa sama itu orang backing supaya orang-orang yang memang minat di bidang teknologi begitu suka. Akhirnya banyak peminat dong. Banyak orang suka. Kak ini bagaimana? Kak kenapa dia boleh begini? Kak saya belajar ini kok. Itu orang DP titik poin sekarang. Karena orang pesaman so beda. Sekarang teknologi berkembang lebih pesat tuh daripada orang dulu. Itu dong. Makanya dari himpunan ini mampu mewadahi orang-orang yang fokus di akademik, fokus ke organisasi. Jadi ketika orang ingin dorang join dengan orang, orang ikut akan dulu apa DP mau. Iya. Maksudnya mengayomi begitu dong. Dalam artian ada juga aturan-aturan yang dorang mesti ikut, formu masuk pada orang keluarga. Tapi dari himpunan ini, kenapa orang sih tunjuk? Kenapa tong bidang keilmuan, jalan lo. Kalau ngani suka masuk, orang akan mulai bimbing. Kalau ngani jadi tong anggota keluarga, kalau nak keluarga, siapa mau bantu. Artinya dong begitu. Itu saran dari kita. Oke. Masih ada beberapa pertanyaan sih yang banyak Kang. Iya, kurang 10 Cuma mau ambil penjelasan klarifikasi kayak begini. Bagaimana kalau ternyata dorang Nina Iko himpunan dan berjalan kuliah selama beberapa tahun? Dorang akan dianggap sebagai apa? Bagaimana perilaku himpunan terhadap dorang? Ini kan ada yang salah? Tidak ada kan? Ya kan? Sampai gimana? Ya, apakah harus konsep kambing tua? Ada kan? Ada toh? Ada kan? Ada. Oh iya ada. Tapi bagaimana itu kayak DP progres dah untuk sampai ke mana nggak sempat ikut ini
Manjo iko, kita lihat nggak tahu sih karena bukan pengurus toh, bagaimana DP cara dong. Baru paling nggak kayak spoiler lah sedikit gitu, atau spill lah sedikit. Oke, itu memang kalau untuk pribadi nih, untuk permasalahan kambing tua, Kang. Iya, ini pribadi lagi Kak, bukan atas nama BPM. Iya, pribadi juga ini. Ganti narasumber juga pribadi. Jadi kok untuk masalah kambing tua itu sebenarnya itu dorang ada alasan tertentu toh. Iya. Kayak dorang nak sampai nih mau join dengan terompe keluarga. Cuma dorang bagaimana sebenarnya contoh begini kan orang masuk di sebuah keluarga. Toh, ada papa, ada mama, ada anak. Iya. Toh DP anak ada berapa terserah. Terserah. Jadi ketika ngana mau jadi, misalnya orang mau ambil anak dari panti asuhan, contohnya begitu. Iya. Ketika dia mau masuk 4 orang, menurut orang nak mau ikut rules, menurut ini tindakan apa, bagaimana? Kita tanya balik, Oh iya. bagaimana? Ada disiplin. Yang harus orang terapkan. Iya. Kalau dari kita, kan pribadi ngomong ini bukan Pribadi. atas UKMPS, nak Tong briefing. Mari ini kartu ini. Sebaik Pak sediakan kartu kuning dan merah ya. Fakultas biru. Fakultas biru. Yang ini tanggapan bagaimana terkait hal itu? Kalau dari kita sih kan dia mau ajak tuh jadi terompe kaum keluarga. Jadi mau tidak mau kalau dia tidak mau ikut aturan ya mesti kasih disiplin loh. Disiplin dan Disiplin dalam konteks apa ini? disiplin bahwa kehidupan tidak segampang yang nggak pikir ya. Ya paling tidak kita cuma disiplin sih kan tiap keluarga disiplinnya beda-beda. Oke, ya kan? betul. Cuman yang dari Fatek itu bagaimana ya? Fatih. Kalau dari Fatih begini. Ini kan DP terus bicara Fatih itu Iya. iya. Orang kan masih di dalam keluarga besar apa? Mahasiswa Fakultas Teknik. Iya. Jadi mau dia nak hima dengan non hima kan tetap masuk di dalam keluarga dong. Tidak ada keluarga diskriminasi gitu kan? besar. Mungkin. Mungkin apa ini? Kalau dari kita. Nah, orang kembali lagi ke topik yang tadi himpunan. Toh. Jadi bagaimana karena jadi kan ada masing-masing orang ada di alasan tertentu kata bilang tadi toh. Bagaimana tindak lanjut dari itu keluarga ya. Analogi begini. Orang Parabel. Orang bikin begini. Perumpamaan. Oh, bukan perumpamaan, ini Oh, pengalaman pribadi. Wow. Pengalaman pribadi kita sempat tanya itu pada senior. Toh. Kalau dorang begini dong, gimana? Oh, sudah jenuh. Kayak apa mau bantu pada orang? Siapa suka dorang? Dorang nih mau ikut tompe keluarga? Kayak apa kita mau bantu? Kita tanamkan lepas kita. Ngana nak ikut hima, tong so bantu begini, tong so buku kenal baik. Kalau ngana hima, ya sudah minta maaf. Aduh. Itu hubungan, senanda ada lagi dah. Kau tanggapannya Kak? Bagaimana Kak? Kalau kita tambah pikir no, oke kita dah masuk kita peta ingat itu, kita bilang no, aduh maksudnya banyak sekali dang benefit yang kita dapat di himpunan ini. Orang masuk ke benefit himpunan aja boleh ini. Silakan. Kalau dari kita pe orang itu suka sekali bergaul. Ini pribadi. Iya. Kita dapat tapi tanpa di situ. Kita suka belajar. Suka belajar, kita dapat di himpunan. Iya. Kita suka mengembangkan diri. Senior panggil berkumpul, baca tentang pembahasan masalah Fatek, apa semua. Jadi kita minta bicara. Artinya kan ketika kita ada orang memberikan pertanyaan atau kita memberikan pernyataan dan lain-lain, yang pasti kita itu mau rasa buang air apa namanya. Iya. Itu sama kita dapat di situ di dalam hima. Karena sudah terbiasa kan sama Biasa. ya. Jadi Oke, kita lihat juga dapat di Patape Ormawa di UKM. UKM Euro. Kita lihat banyak belajar di situ. Euro. Jadi kalau mau bilang kita proses pembentukan diri ini ya terjadi di sini no. Kalau orang nak mau ikut akan ini pola kehidupan di dalam kampus Fatek, ya orang cuma mau jadi orang yang datang kuliah di situ nak jadi apa-apa, nintau apa-apa orang. Iya. Gitu. Sangat disayangkan. Disayangkan karena terang semua ini terang pe gaya bercerita bagaimana terang pe kepemimpinan atau suatu organisasi itu nantinya kan semua mau tapaki di dunia kerja. Bagaimana manajer kasih tanggung jawab urus ini. Kalau nggak bisa manage sampai orang satu-satu,
dan tak biasa tak belajar dari sekarang, hilang tuh kepercayaan, rusak tuh tim teamwork. Padahal Jadi ada wadah kan, masa tuh nak mau pakai so dikasih gratis juga ya tuh kan? Rapi jo ini kan. Sudah masih ada satu. Aduh. Jadi apa yang orang dapatkan di Ormawa belum tentu orang dapat di perkuliahan. Iya betul sekali. Jauh. Oke, silakan lanjut. Oke, ini pertanyaan yang terakhir mungkin Mungkin. ya. Akhirnya. Langsung pulang untuk dari sini. Dari pertanyaan itu, apa masih ada laporan dari mahasiswa mengenai pengurusan administrasi atau kelulusan yang masih dipersulit? Gitu. Apa ada sanksi yang dilakukan fakultas terhadap oknum-oknum? Ini sebenarnya masih mirip Berkaitan dengan pertanyaan dengan pertama, tapi kayak lebih to the point. Kak. Kenapa ini sepenting itu? Ya karena Kak tahu juga sendiri gitu. Sama baru-baru juga, bukan baru-baru, kemarin ada berita bahwa terdapat 40 mahasiswa Fakultas Teknik dinyatakan gagal wisuda, dan itu juga sudah dinyatakan oleh dekan kita, dan itu ada dilansir di laman Instagram Soal Manado. Iya, soal Manado. Jadi bagaimana tanggapan dari Kak? Up to date guys. Ketua BEM dan Ketua BPM. Ya. Apa itu? Mau ambil potong dua tuh. Wih. Oke. Ya, jadi untuk permasalahan yang baru ini berkaitan dengan permasalahan yang baru-baru terjadi. Nah, jadi itu kami juga dari pengurus BEM sudah mediasi dengan Pak Dekan kemarin mengenai permasalahan ini. Ya, memang kalau dari pribadi ini memang sangat disayangkan, Dang. Ayo, kasihan. Sangat disayangkan. Saya Ngomong kasihan. Iya, betul, dong. betul, Sinonim betul. guys, sinonim. Betul sekali. Cepat juga. Sangat disayangkan, Dang. Karena memang kalau pribadi kita lagi kalau terjadi pak kita sendiri kita kecewa. Sakit hati. Memang loh. sakit hati. Iya, Terus siapa tahu ada kontak kerja di sini kong batal gara-gara enggak wisuda tuh. Drugs. Nah, tapi yang sangat disayangkan, Dang, kenapa Dang boleh langsung ke media yang besar begitu, Dang tuh? Enggak bicara dulu ke permasalahan internal ya. Ini berkaitan lagi dengan kasus yang lalu itu, masalah nilai. Nah, memang juga kalau dari posisi BEM saat ini, Dang, memang kami ya wakil-wakil mahasiswa tuh untuk menyorongkan pendapat. Tapi begini juga. Contoh ada kebijakan dari pihak birokrasi, dari pimpinan fakultas. Kalaupun memang dari birokrasi sendiri mengeluarkan kebijakan yang masih masuk di akal, kami juga pengurus BEM tetap mengusahakan mediasi dengan teman-teman mahasiswa yang masih bermasalah. Nah, memang yang untuk kasus baru-baru terjadi ini itu Belum atau sudah? itu sudah ada penanganan itu sendiri Sudah, guys. dari Pak Dekan. Gercep ternyata. Iya. Wah, mantap. Soalnya tahu dia pakai kinerja bagaimana? Memang luar biasa. Memang luar. Maju. Luar. 2 periode. 2 periode aja. 3 periode. Sening sama 3 periode. Ais. Nah, oke lanjut. Jadi ada itu sekitaran 68 mahasiswa yang itu wisuda. itu yang lolos berkas untuk diwisudakan. Iya. Dan 30-an mahasiswa itu yang masih batal. Ya. Dari mediasi dengan Pak Dekan sendiri, Pak Dekan bilang ke kami pengurus BEM mengenai ini, Dang. Nah, itu ya mungkin teman-teman juga ketahui bersama, Dang. Kota di tiap karena di sini ada perubahan sistem regulasi di wisudawan Dang, di Unsrat. Nah, kotanya itu 700. Memang Pak Dekan bilang ada pergantian pegawai di Fakultas Teknik. Jadi pegawai yang sekarang ini dia memang masih baru beradaptasi. Itu katanya. Katanya Katanya siapa? Izin. Nah, Oke. tapi ini realita ya teman-teman. Yang Fakta. memang fakta hasil mediasi dengan Pak Dekan sendiri. Nah, lanjut. Memang
berkas-berkas yang calon-calon wisudawan ini sudah dikirim ke Unsrat. Ya. Nah, tapi yang memang yang lolos itu hanya 68, yang 30-an itu kata Pak Dekan sendiri mungkin ada sedikit keterlambatan memasukkan berkas. Dari pihak mana ini? Nah, itu dari pihak Yang si nah, ya kan. dari pihak fakultas juga sih. Oh. Tapi begini, pada saat memasukkan berkas di pihak fakultas, Ya. nah memang dari cara kerja pegawai juga mereka itu tetap kan menampung satu kali tuh Ya. semua berkas, Ya. tetap dicek dulu satu-satu tuh. Iya, Ketika ada yang masih minus dikembalikan tuh. Iya. Nah ketika dikirim memang ya tiap-tiap fakultas ini kan ya buku-buku berbondong-bondong dan Iya. berbondong-bondong untuk memasukkan ini calon-calon wisudawan. Ya mungkin ketika memasukkan yang kloter terakhir mungkin tidak sempat lolos dan Ya, yang ini hipotesisnya 30-an. gitu ya guys. Iya, Oke. jadi seperti itu. Jadi ya memang sangat disayangkan katanya. Bagaimana kalau jadi buat orang dua, Kang? Mudah-mudahan Mudah-mudahan janda. mudah-mudahan janda. Tapi ini ya mudah-mudahan yang terbaik yang terjadi for teman-teman sekalian. Kami juga dari pengurus BEM tetap akan mensupport teman-teman sekalian jika ada sesuatu yang masih kurang diharapkan dari teman-teman belum tercapai, boleh saja langsung bicara dengan kami pengurus BEM. Ya. Oke. Dari sini orang bisa lihat semua benang merah yang ada, yang terhubung dari pertama sampai akhir, dinyatakan bahwa sebenarnya dorong semua kakak-kakak BEM, BPM so berusaha. Nah mungkin dong cuma berdiam saja, betul. Dan banyak kasus-kasus spontan yang bahkan menjadi backing tanpa orang ketahui lah kadang-kadang, so jalan ternyata, so backing ternyata. Cuman enggak sepenuhnya kata mau 100% nah, gitu. Nah dari situ orang ada pertanyaan-pertanyaan demikian terus pertanyaan-pertanyaan. Orang mau tanya ini, Tak kira so. Kan tadi ada kata mungkin. Kak Be pendapat soal FIFA. Nah jadi. Oh, enggak jadi. FIFA Euro. FIFA FIFA Euro. FIFA Elek. Bukannya FIFA U20 ya, Pak? City. Oh, jangan. Bukan U20. Tetap FIFA Fatek. Iya, FIFA Pak. U20. Oke, memang sekalipun ada pasang AC namanya berenang di lautan fakta, panas Kak. Lembah gitu. Panas. Jadi sekalipun banyak yang sudah tertawa karir. Nah, demikian torang pe pertanyaan-pertanyaan rata-rata so mewakili semuanya ya kan? Iya. Andin ya. Amin. Semoga kedepannya ada kesempatan lagi. Atau serius? Aduh. Sibuk. Oke. Masing ya. Ya. Oke. Jadi Semua tutup udah gini. iya, enggak sama tuh. Ya semua. Atau masih ada bonus apa ya? Bonus. Kita mau bilang lagi Oh, Sasa. silakan. Jangan lupa nih for teman-teman seluruh KBM. Terang kan semua pemilihan BEM tuh. Jadi itu orang bikin lebih rame daripada pemilihan BEM memang sebelumnya. Iya. Tuh. Itu dia. Ini kalau orang sudah dapat kesempatan bikin pemilihan offline. Kenapa kalau orang nak bikin rame sekali? Sekalah-kalah tuh yang lalu-lalu. Yo, Kak Gio 2 periode. Woi, jangan berbahaya. 3. Tetap 3. 3. Terus angka 3 maksudnya. Oh. Tuh, Oke. lama-lama ta. Kita yang takut. Oke, nah, demikian pembahasan kita yang disajikan dengan lantang dan penuh keberanian. Mudah-mudahan orang dua bisa pulang dengan aman. Cuaks. Turun Senang duluan. sekali. Tidur sini jatuh gue. Oke, senang sekali bisa berbincang dengan kakak-kakak dan terus mau tanya dari Kak. Ini bukan mau tanya ke tuh pertanyaan aneh-aneh. Lebih ke ada kesimpulan atau sepatah kata yang kakak-kakak bisa bilang ke teman-teman kampus biru yang ada dan dipersilakan Kak. Mulai dari Kak Gio. Oke. Closing lah. Mau bijak-bijak sekali. Iya bisa. Quotes lagi bisa. jangan berbahaya begitu. Ya mungkin untuk Ketua BEM yang baru. untuk closing yang terakhir mungkin ada pesan bagi teman-teman seluruh KBM. Jadi setiap ada permasalahan apapun itu, sebagaimanapun besar, sekecil apapun itu, coba tetap mediasi dengan pengurus BEM juga.
bukan cuma pengurus BEM juga. Di sini kan juga ada banyak ormawa juga tuh. Ada himpunan-himpunan, ada UKM, UPK. Jadi kami semua terbuka ke teman-teman sekalian ketika menyampaikan aspirasi. Dan yang utama kami juga akan tetap memperjuangkan itu. Oke, applause dulu for Kak Dam. Oke. Nah, dari Kak Sam Dam bagaimana? Kurang lebih itu sama seperti yang Gio bilang Dam. Jadi ya dengan tambahan kalau dari kita dengan tapi pengurus, orang suka sekali itu orang banyak kritik. Nah, Betul. gelap sekali, gelap. Kita orang di BPM banyak kritikan yang jam masuk. Aduh. Karena tak suka membangun for kita. Banyak masalah yang kita hadapi, suka sekali itu. Mari yang terlalu banyak semua. Semua dihantam oleh. Karena itu Jadi Kak, jadi kita ambil kesimpulan banyak masalah, banyak hal yang terang bisa bijaki. Iya. Semakin banyak masalah yang terang hadapi, semakin banyak terang berproses di dalam. Iya. Jadi ketika ada masalah jangan lari, hadapi, lawan. Iya. Karena orang teknik, Kuat. orang mentalitas kuat. Apa yang terang dapat di pengkederan kan? Mentalitas mesti kuat. Apapun itu mesti hadapi, maju. Jangan mundur. Mari ingat bermain dengan cantik. Iya. Karena orang mahasiswa. Tuh, cuma yang itu dengan jangan lupa mari Jo sama-sama orang masuk hima, aktif di organisasi. Karena tuh ada DP rugi. Rupa ini teman-teman tuh dari angkatan 2020 aktif begini. Karena kan ini nak dapat tuh di luar. Betul sekali. Jadi ini loh contoh-contoh. Rupa orang begini, orang semua ini dari orang yang minta apa-apa. Pernah botak le rupa ngoni. Pernah orang aja jangan sama pernah begitu. Nanda langsung Pak rambut panjang. Iya. Semua ada DP proses. Proses itu yang terang jalani. Jadi nikmati itu proses. Jangan lelah dengan itu proses karena semua manusia terbentuk dari pengalaman. Nah, dari mana-mana. Oke, applause untuk Kak Sam. Jadi untuk teman-teman yang sedang berkecimpung di MK Propstat, jangan cari joki, backing sendiri. Bantu gak tuh? Boleh no? Apa ada hima? Oke. Sampai di situ perjumpaan kita. Saya Febrian Lamentik dan Saya Andini. undur diri dan kami mohon diri. Semoga kita bertemu di podcast kita berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Kak.